Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena kita lagi di masa pandemi, jadi kita pembelajarannya lewat Zoom aja ya. Nah, pada siang hari ini kita belajar mengenai tentang sholat jenazah. Nah, udah ada yang pernah sholat jenazah belum? Jenazahnya nggak ada. Jenazahnya nggak ada. Ya udah, nanti ditunggu aja. Ya udah, ini tak share dulu ya materinya buat sholat jenazah. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah ini jadi yang pertama ada tata cara menyolatkan jenazah. Nah, sholat jenazah adalah sholat yang hukumnya fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah nggak? Enggak, Pak. Nah, jadi fardu kifayah itu artinya apabila ada yang meninggal di suatu kampung atau tempat dan si mayit orang Islam itu tidak ada satupun orang yang menyolatkan, maka orang yang berada di kampung itu semuanya berdosa. Nah, jadi fardu kifayah itu harus ada perwakilan gitu buat menyolatkan jenazah. Jadi kalau nggak ada yang sholat jenazah sama sekali, kalau mayat jenazahnya itu orang Islam, itu wajib fardu kifayah itu wajib, tapi wajib dilakukan, tapi perwakilan aja udah sah gitu. Nah, jadi kalau nggak ada sama sekali yang menyolatkan, itu semuanya dosa. Nah, tapi kalau udah ada satu yang menyolatkan, itu kewajibannya udah gugur kayak gitu, fardu kifayah. Terus ada rukun wajib sholat jenazah. Nah, jadi yang pertama itu niat. Nah, kita tuh semua yang kita lakukan itu harus berdasarkan niat. Nah, kalau sholat jenazah niatnya sholat subuh itu ya salah. Nah, jadi setiap kita akan melakukan sholat atau dan ibadah lainnya, jika tidak ada niat, maka si orang tersebut tidak sah sholatnya, termasuk niat melakukan sholat jenazah. Nah, niat termasuk bahasa atau ucapan yang harus diucapkan dalam hati. Nah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Innama a'malu binniyat. Nah, itu. Nah, terus kalau udah niat itu berdiri pada orang yang mampu. Sholat jenazah yang sah dilakukan dengan berdiri. Nah, seorang yang mampu untuk berdiri dan tidak ada uzurnya. Karena sambil duduk atau di atas kendaraan, maka sholat jenazahnya dianggap tidak sah. Nah, jadi itu tuh sholat jenazah itu dilakukannya harus berdiri, nggak boleh sambil duduk. Kecuali kalau orang yang nggak mampu buat berdiri. Nah, kalau nggak berdiri itu dianggap tidak sah. Nah, terus tata caranya itu jadi sholat jenazah itu nggak pakai ruku, nggak pakai sujud kayak gitu. Jadi melakukan takbir 4 kali. Rukun ini dapat
didapat dari hadis Jabir yang menceritakan bagaimana bentuk sholat Nabi ketika menyolatkan jenazah. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazah. Bentar. Aduh, kok hilang? Bentar. Nah, sampai mana tadi? Oh, ini ya. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazah Raja Najasi atau sholat gaib, dan beliau takbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Najasi dikabarkan masuk Islam setelah sebelumnya seorang pemeluk Nasrani yang taat, namun begitu mendengar berita kerasulan Nabi Muhammad SAW, beliau akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Nah, terus setelah takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, sama seperti kalau kita sholat wajib 5 waktu, itu sama. Nah, terus membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah tahu belum? Ini apa namanya? Sholawat Nabi. Sudah, Pak. Nah, yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, terus takbir lagi. Terus, nah, baru dibacakan doa untuk jenazah. Nah, dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, bila kalian menyolati jenazah, maka murnikanlah doa untuknya. Nah, jadi kita harus mendoakan jenazahnya. Nah, di antara lafaznya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain Allahumma firlahu warham wa afihi wa wanhu. Wa akrim wa akrim nuzu lahu wa wasi mat halahu waksilu bil ma'i wat salji wal barodi. Nah, terus baru doa setelah takbir keempat, jadi takbir lagi. Nah, doanya berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, baru salam. Nah, jadi ada berapa kali takbir tadi? 4. Nah, habis takbir pertama baca apa? Niat kan sebelum takbir. Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah. Terus ke takbir kedua baca sholawat. Nah, takbir ketiga doa untuk mayit dan doa lagi setelah takbir keempat. Baru terakhir salam. Nah, tata cara urutan doa sholat jenazah. Nah, ini ada lafal niat sholat jenazah. Nah, sebenarnya kalau yang penting itu niatnya tuh harus selalu diucapkan, tapi diucapkan juga nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Terus setelah takbir pertama, ini yang tadi. Terus langsung aja setelah takbir keempat, nah ini mengucap salam ke kanan. Nah, jadi tadi ya tata cara sholat jenazah. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Tadi kalau niat gimana, Pak? Niat buat sholat jenazah. Nah, ini nih lafal niat sholat jenazah. Usolli ala hadzal mayyiti fadzal
kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi kalau berjamaah ya berarti makmuman atau imaman. Nah, ini jadi kayak makmuman itu kalau sebagai makmum itu ya makmuman. Nah, kalau yang sebagai imam ya bacanya imaman lillahi ta'ala. Nah, artinya aku niat sholat atas jenazah ini fardu kifayah sebagai makmum atau sebagai imam lillahi ta'ala. Nah, kayak gitu. Paham nggak? Paham. Nah, tadi apa hukumnya sholat jenazah? Gimana, Pak? Hukumnya sholat jenazah. Fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu apa? Jika fardu kifayah itu jika orang meninggal dalam satu kampung, maka yang wajib menyolati cuma sebagian atau perwakilan. Tidak harus semua atau satu kampung ikut sholat. Nah, ya jadi kalau lebih banyak ya lebih bagus. Tapi kalau misalnya perwakilan aja juga udah sah gitu. Nah, jadi sholat jenazah itu kayak gitu. Terus apa lagi? Ada yang ditanyain lagi enggak? Insya Allah cukup, Pak. Cukup? Iya, insya Allah. Udah paham ya? Paham. Nah, berapa rakaat tadi sholat jenazah? Rakaat. 1 rakaat. Nah, 1 rakaat berapa kali takbir? 4 kali takbir. Nah, oke. Terus berapa kali sujud? Tidak ada sujud dan tidak ada ruku. Nah, jadi besok kalau ada yang meninggal, kalian sholat jenazah, jangan sampai ruku atau sujud. Nanti biasanya kan ada yang nggak tahu gitu, tiba-tiba habis takbir kedua langsung ruku kayak gitu. Jadi paham ya, nggak ada ruku sama nggak ada sujud. Paham, Pak. Nah, ya mungkin udah paham kan? Sudah, Pak. Nah, oh ya, ya udah ini berarti cukup ya, Cukup, Pak. Ya udah, mungkin cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Marilah kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, nanti kalau ada yang tanya bisa lewat WhatsApp ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, jangan lupa minum vitamin. Jangan keluar dulu. Siapa? Nah, soal ini kan baru pandemi kan. Nah, yaudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.